Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama kakak Sabrina, kakak dari PENS, jurusan D4 Teknologi Game. Jadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini letaknya di Surabaya, di pas di belakang ITS ya, atau Institut Teknologi Surabaya, 10 November Surabaya. Nah, PENS itu dibangun sejak 1980-an dengan kerjasama dengan Jepang. Jadi ada beberapa gedung yang ada di PENS, ada gedung D4 yang paling kiri, ada gedung D3 yang di tengah, dan gedung S2 yang di sebelah kanan sendiri. Nah, ini selayang pandang dari PENS. Lalu mengapa sih kita itu pilih PENS? Jadi PENS adalah politeknik yang diukur oleh Webometric sebagai politeknik nomor 1 di Indonesia dan di Asia Tenggara. Bahkan mengalahkan politeknik yang ada di Singapura. Dan untuk di Asia sendiri itu kita berada di peringkat nomor 6. Sumbernya dari mana? Silahkan bisa mengakses di Webometric untuk edisi Januari 2024. Atau teman-teman bisa juga melihat langsung mengikuti di Instagram PENS EFIS. Nah, alasan yang kedua, program studi dan departemen yang ada di PENS itu telah terakreditasi dengan akreditasi unggul. Dan akreditasi ini adalah akreditasi yang paling tinggi. Mengapa? Karena dosen-dosen yang berpengalaman yang mengajar mahasiswa di PENS itu setara dengan S3, kalau nggak gitu S2. Selain itu, fasilitas yang lengkap seperti laboratorium, peralatan, dan sarana prasarana. Sehingga kita bisa lihat banyak prestasi yang dicetak oleh mahasiswa PENS. Seperti kejuaraan-kejuaraan bergengsi di internasional dan nasional. Dan itu sampai 6 kali berturut-turut menjuarai KMIP atau kompetensi informatika nasional ya. Dan untuk tim robotikanya sendiri itu juga sangat-sangat maju karena didukung oleh beasiswa, didukung oleh dosen-dosen yang berpengalaman dan alat-alat yang mumpuni. Lalu program studinya apa aja yang ada di PENS? Jadi ada 5 fakultas, dan fakultas ini kita bilangnya departemen. Lalu masing-masingnya ada beberapa jurusan atau program studi. Untuk teknik elektro, ketika teman-teman bisa masuk ke jurusan ini, kalau teman-teman itu sangat tertarik gitu ya dengan rangkaian listrik, microcontroller, atau hal-hal seperti robotika. Untuk telekomunikasi, seperti tentang jaringan komputer atau jaringan optik dan sinyal telekomunikasi seperti gelombang radio, itu teman-teman cocok banget nih masuk ke teknik telekomunikasi. Nah, departemen yang selanjutnya adalah teknik informatika dan komputer. Ini cocok banget untuk anak-anak yang suka mengutak-atik komputer ya, seperti aplikasi di web atau mengutak-atik database seperti big data, termasuk juga teknologi seperti pengolahan data. Itu cocok banget untuk masuk ke sains data terapan. Ini ada hubungannya dengan bisnis dan teknologi. Nah, ini kayaknya sekarang sangat-sangat hit sih untuk jurusan sains data terapan. Banyak yang mau gitu ya sebagai data analis begitu. Lalu departemen yang selanjutnya adalah teknik mekanika dan energi. Ini kaitannya dengan lingkungan dan robotika untuk sensor. Selanjutnya adalah departemen teknologi multimedia kreatif. Ini bagi teman-teman yang suka perfilman, jurnalistik, broadcasting gitu ya. Dan pembuatan konten-konten seperti hari ini mungkin podcast. Itu cocok sekali untuk masuk di departemen ini. Dan ada beberapa pilihan. Di situ ada teknologi multimedia broadcasting. Nah,
Tidak hanya itu, kalau teman-teman suka main game dan kepo-kepo seperti apa sih game itu dibangun, boleh masuk ke S1 terapan teknologi game. Dan selanjutnya oke. Jadi kakak lanjut ya untuk departemen yang terakhir, yaitu Departemen Teknologi Multimedia Kreatif. Ini sesuai dengan namanya ya. Kalau adik-adik suka jurnalistik, suka perfilman, dan seperti TV gitu ya, termasuk kalau sekarang kan podcast dan hal-hal yang kaitannya dengan konten, itu bisa banget untuk daftar di fakultas ini, yang terakhir ini. Dan ada banyak pilihan, ada D3, Teknologi Multimedia Broadcasting, ada S1 seperti yang kakak tadi, kakak dari Teknologi Game, itu untuk pembuatan game di komputer, game di mobile, termasuk di iOS ataupun di Android, dan juga game-game simulasi, simulator, itu juga di seperti di PS atau di Xbox gitu ya. Itu semua ada lab-nya, ada pengembangannya di masing-masing departemen. Kalau nanti adik-adik ada pertanyaan, boleh silahkan langsung disampaikan ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bisa kakak lanjut dulu? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Oh, ada? Fatin? Ya, Kak. Oke, coba kakak lanjutkan ya. Nah, yang menarik di PENS itu ada banyak pilihan beasiswa yang cukup banyak peminatnya adalah KIP dari Kemendikbud atau dulu kita biasa sebut sebagai bidik misi. Dan untuk yang KIP ini dijamin gitu ya, selama adik-adik kuliah itu gratis hingga lulus dan mendapat stipend atau biaya hidup itu sebesar 1.250.000 per bulannya. Dan untuk pembiayaan UKT-nya gratis. Lalu untuk yang kedua Jarum Foundation, Panasonic dan Gojek. Ini berbeda-beda ya beasiswanya dan besarannya juga bermacam-macam. Tetapi untuk yang kedua ini, adik-adik hanya mendapat selama 2 semester. Jadi hanya 1 tahun. Dan itu pendaftarannya bisa diperpanjang setiap tahunnya. Yang ketiga, ini YTUB dari Kemendikbud juga hampir sama dengan KIP. Untuk yang KIP biasanya penerimanya adalah yang kurang mampu gitu. Tetapi untuk yang YTUB itu kalangan menengah dan atas bisa mendaftar. Dan yang nggak kalah kerennya di PENS itu ketika adik-adik mendapat IPK tertinggi di kelas, adik-adik mendapat uang saku. Dan uang sakunya ini didapat langsung gitu ya, sebesar 1.500.000. Tapi misal IPK-nya dalam satu kelas ada 2 orang yang sama, misal sama-sama 3,7 gitu ya, maka uang sakunya dibagi 2, 1.500.000 dibagi 2. Nah, itu langsung dari PENS, jadi juara kelas ini. Lalu yang terakhir adalah partial atau sebagian. Hanya diberikan selama setahun. Dan itu dari PT Adaro Indonesia, ini juga daftarnya bisa berbeda, dan yang kedua ada dari Bank Indonesia. Itu. Nah, untuk biaya hidup, untuk makan ya, adik-adik ini cukup terjangkau, jadi mulai dari 10.000 untuk satu kali makan udah mendapat lauk yang cukup enak lah ya, bisa ayam dan nasi. Untuk yang kos-kosan ini ada 3 daerah, jadi ada di sekitar Keputih, TMB, dan Gebang, itu sekitar 600.000 untuk berdua dan 800.000 kalau untuk satu orang. Dan ini bermacam-macam ya, nanti mungkin kalau adik-adik ada keperluan, boleh nanti kita chat ya untuk lebih lanjut infonya. Print dan kebutuhan itu sangat banyak karena
juga di sekitar ITS ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Nah, ini untuk tempat-tempat yang cukup menarik seperti yang tadi udah Kakak jelaskan ya. Ada pasca sarjana, ada monumen-monumen, dan di depan D4 juga bagus gitu. Oke, mungkin itu aja. Thank you. Kalau untuk lihat-lihat seperti apa lebih lanjut, bisa ke YouTube-nya. Untuk berita yang lebih ini, bisa di Instagram ya, tentang PENS, berita-berita terbaru, akreditasi pun juga dimasukkan di Instagram, atau bisa langsung menghubungi Kakak di Instagram atau di email. Mungkin itu. Kalau di sini ada Eka. Kalau boleh tahu, Adik Eka dari mana asalnya? Atau belum bisa online ya? Belum bisa on cam atau on mic? Atau ada yang mau ditanyakan? Di Eka Nur Caktia.